Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Kania Dewi dalam pembahasan topik 1 mulai dari diri mengenai tugas 3 yaitu komitmen diri. Nah, pada pembahasan mengenai komitmen diri, di sini terdapat lingkaran emas pribadi atau golden circle di mana berisi yang pertama yaitu why, how, dan what. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai why, berisi alasan, keyakinan, dan motivasi. Saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional dengan tujuan memahami sepenuhnya latar belakang pendidikan Indonesia. Hal ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi saya dalam menjalankan peran sebagai seorang guru. Dengan pemahaman yang mendalam tentang filosofi pendidikan Indonesia, saya akan lebih percaya diri dan yakin dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab selama proses pengajaran. Pemahaman ini juga akan membantu saya dalam mengikuti pedoman dasar pendidikan yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara, yang diharapkan dapat diterapkan dengan baik. Dengan pemahaman ini, saya meyakini bahwa proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain itu, keinginan saya untuk memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan pendidikan, terutama terkait dengan kurikulum Merdeka yang saat ini menjadi kurikulum nasional, merupakan motivasi besar bagi saya untuk mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan. Saya berkomitmen untuk terus berusaha memberikan pendidikan terbaik sesuai dengan cita-cita pahlawan bangsa. Motivasi ini akan mendorong saya untuk terus menggali lebih banyak informasi yang berkaitan dengan filosofi pendidikan dan bagaimana hal itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Strategi yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah filosofi ini adalah memahami dengan mendalam seluruh konteks pendidikan di Indonesia, terutama melalui contoh dan panduan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah memahami dengan baik, saya akan berupaya mengimplementasikannya dalam praktik pribadi yang kemudian dapat saya terapkan secara tradisional di dalam ruang kelas saat saya menjadi seorang guru. Kemudian pada how atau strategi dan kebutuhan, untuk memahami dan menginternalisasikan mata kuliah filosofi pendidikan ini, saya akan mencari bimbingan dan arahan dari dosen, serta berkolaborasi dengan teman-teman sekelas dalam diskusi dan pemikiran bersama. Selain itu, saya akan mencari berbagai sumber bacaan dan materi pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan mengandalkan sumber daya pribadi saya untuk menjaga niat dan semangat saya agar terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang mendukung peran profesi saya sebagai seorang guru. Kemudian selanjutnya ada what atau langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Tindakan konkret yang akan saya jalankan dalam mengambil manfaat dari pembelajaran filosofi pendidikan ini melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, saya akan aktif mencatat dan mengingat poin-poin kunci dari setiap materi yang disampaikan selama kuliah. Kemudian saya akan berusaha untuk merefleksikan yang menerapkan konsep-konsep yang telah diajarkan dalam konteks kelas. Selanjutnya saya akan berusaha memaknai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan peran saya sebagai pendidik di masa depan. Kemudian, secara keseluruhan, langkah-langkah ini melibatkan proses awal dalam memahami materi, mengorganisir informasi, memberi makna pada konsep-konsep tersebut, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya berlaku selama saya belajar mata kuliah filosofi pendidikan, tetapi juga dalam pengalaman pribadi dan interaksi dengan keluarga. Tentu saja langkah-langkah ini akan terus saya jalankan hingga saya menjadi seorang guru yang profesional, di mana saya akan menerapkan langsung pemahaman dan konsep-konsep yang telah saya pelajari kepada siswa.